Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah akhirnya bagus juga jaringannya nih Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Baik, topik kita pagi hari ini adalah merenungkan makna waktu ya Pak Kiai. Seringkali memang kita sebagai manusia gitu ketika waktu sudah terlewat rasanya waktu ini cepat sekali berlalu. Jadi mungkin sebelum juga sambil kita menunggu pertanyaan dari para pendengar Pro 1 di Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini, silakan untuk pemaparan awalnya Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Betapa waktu yang kita lalui ini sudah 1 tahun tidak terasa bagi orang yang betah hidup di alam dunia. Tentu bagi sebagian lain itu terasa lama menunggunya sehingga dia ingin cepat-cepat untuk mengakhiri hidupnya. Dan orang-orang yang merasa frustasi, merasa putus asa dengan rahmat Allah, itu adalah orang yang tercela. Karena rahmat Allah sangat luas. Betapa kita digodok di dalam waktu yang kita alami ini, tentu selama masa pembelajaran, ujian, cobaan menerpa diri kita, itu tentunya adalah tujuannya menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sangat betah hidup di dunia sehingga melupakan akhirat. Dia lupa dirinya seolah-olah dia hidup selamanya. Maka begitu datang ajal atau kematian menghampirinya, dia belum siap sehingga dia minta menangguhkannya, dan Allah tentunya tidak menangguhkannya meskipun hanya sesaat. Nah, inilah bagaimana kita bisa memaknai betapa berharganya waktu, dan tentu kita merefleksikan surah Al-Asr yang berarti waktu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini kaum muslimin muslimat, satu surat berisi tentang nasihat dan berisi tentang bagaimana kita memaknai waktu. Wal 'asr, ulama ada yang menerjemahkan atau memaknai demi waktu. Ada juga yang memaknai demi waktu asar. Artinya dua-duanya dapat dibetulkan karena betapa pentingnya waktu, dan di antara waktu itu ada waktu asar atau waktu sore menjelang maghrib. Bagaimana pentingnya kita merefleksikan di waktu-waktu tersebut. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Yang tidak rugi adalah satu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih. Wa tawassaw bil haqqi, yang saling menasehati, mewasiati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kurang lebih ada 4 di sini tercantum. Yang pertama, yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Dengan keimanannya dia beramal solih. Dan dalam amal solih, kemudian yang ketiganya, dia saling menasehati, mewasiati dengan kebenaran. Sehingga ada orang yang beriman dan beramal solih, namun bersifat fluktuatif. Kadang-kadang rajin, kadang juga tidak, atau malas. Nah, orang yang seperti ini perlu kiranya dekat dengan orang-orang yang baik, atau dekat dengan orang-orang yang sama-sama memiliki frekuensi, sehingga ketika dia malas, dia dapat dinasihati atau dapat diajak dan diingatkan untuk berbuat kebaikan. Nah, yang terakhir adalah saling menasihati dalam hal kesabaran. Sebab tidak semua orang atau hampir semua orang sudah merupakan hukum alam itu tidak selamanya merasakan hidup ini penuh kebahagiaan. Ada kalanya kesulitan menerpa kita. Ada kalanya rasa bimbang, bingung, gundah gulana itu menyertai kita. Di saat seperti itu perlu ada orang lain, perlu ada teman, harus ada guru, dan menasehati kepada kita tentang pentingnya arti kesabaran. Dan orang yang bersabar tentu itu akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga bagi setiap orang setidaknya ada 3 dalam waktunya. Pertama, waktu yang sudah dilalui dan itu sudah kita lewati. Ya, waktu yang sekarang ini adalah waktu yang kita jalani, adalah milik kita. Ya, sekarang ini, hari ini. Dan waktu yang akan datang atau tahun depan nanti 1447 Hijriah itu kita tidak mengetahuinya dan masih misterius di hadapan kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga waktu yang sudah kita jalani, seandainya di situ banyak dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Dan saat ini kita mohon pada Allah bimbingan untuk istiqomah, berada dalam bimbingannya, dalam jalannya. Dan yang akan datang kita berdoa pada Allah, semoga lebih baik dari tahun sebelumnya dan menjadikan kita orang-orang yang berhijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan segala keburukan menuju kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan awalnya terkait topik kita pagi hari ini, merenungkan makna waktu. Sudah ada pertanyaan yang masuk di 081-nya 5 kali 4.200 Pak Kiai. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu serta keluarga, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Kiai terkait waktu. Benarkah apabila waktu itu tidak terasa, itu artinya sudah mendekati akhir zaman? Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu dan supaya tidak terlena dengan keduniawian, Pak Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai, dan juga tadi satu mohon sami-sami. Silahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Ahmad dari Salabenda ya. Tentang
akhir zaman, bahwa memang semuanya adalah sudah merupakan sunatullah atau hukum alam yang senantiasa Allah menciptakannya. Itu tentu ada hikmah dan tujuan di dalamnya. Saat awal-awal penciptaan, ya, atau ketika proses itu dimulai, tentu itu berbeda dengan sekarang ini, di mana secara sunatullah sekarang ini lapisan ozon atau atmosfer, ya, demikian pula kaitannya dengan rumah kaca, pemanasan global dan sebagainya, itu merubah iklim dunia. Dan itu semuanya sudah Allah atur dan pasti menuju kehancuran. Tidak mungkin selamanya dunia atau bumi ini akan tetap abadi, karena sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang kehancurannya. Oleh karena itu wajar ketika kita merasakan kok beda dengan dulu. Yang dulu itu sehari semalam itu merasa lebih lama dibanding yang sekarang. Ya, mungkin dan sangat mungkin nanti ke depannya akan semakin singkat dan singkat. Bukan berarti waktunya kurang dari 24 jam, tapi perasaan kita itu akan semakin merasa singkat, dan saat itulah kiamat sudah semakin dekat. Sebab ya, saat ini kita menempuh jarak dari sini misalnya ke luar kota atau ke luar negeri, itu butuh waktu yang banyak. Sekarang ini sangat serba cepat, dan itulah salah satunya sebagai dampak, ya, tentang modernisasi, digitalisasi, dan itu menunjukkan sudah akhir zaman. Nah, kita hanya berharap semoga semuanya menjadikan kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Yang kedua adalah supaya tidak terlena dengan duniawi. Bagaimana? Kita wajar kalau kita berusaha untuk mendapatkan harta dunia karena kita berada di dunia. Namun kewajaran itu akan berubah menjadi suatu bencana, suatu musibah kalau kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka dunia yang kita lakukan, yang kita cari, itu usahakan setelah didapat, maka gunakanlah untuk kepentingan akhirat. Begitu pula dalam mencarinya, jangan melupakan akhirat. Caranya adalah ada pos-pos di situ. Ketika waktunya sholat, kita melakukan ibadah sholat. Ketika sudah melebihi batas haul atau melebihi nisab, ada zakat di situ, dan juga ada sedekah, ada santunan dari harta kita digunakan, dikeluarkan. Maka disitulah kita termasuk orang yang tidak terlena dengan dunia. Wallahu a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, izin ini dari Bapak Arman di Cibadak. Untuk Pak Delis dan juga Pak Kiai, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana Pak Kiai supaya kita memprioritaskan Allah di atas segala-galanya di setiap waktu? Karena seringkali memang sebagai manusia biasa saya lupa gitu, dan tentunya lebih mementingkan pekerjaan misalnya ataupun tugas gitu, tapi ingin juga tetap bisa konsisten agar bisa dekat dengan Allah dan menjadi manusia yang beriman. Bagaimana Pak Kiai tips atau kiat-kiatnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mangga Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ini Bapak Arman di Cibadak, ya. Nah, tentang bagaimana kita caranya untuk memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam hal ini terkait hidup kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ya bertambah dan berkurang.
Bertambahnya dengan apa iman itu? Bertambahnya dengan taat. Dengan taat kepada Allah maka iman itu bertambah. Nah, iman itu akan menipis dan terkikis habis saat kita melakukan maksiat. Semakin banyak maksiat, semakin banyak melakukan dosa, maka semakin terkikislah iman kita. Ya, akhirnya habis. Kalau iman kita habis, itu artinya adalah kita akan sangat jauh dari Allah, akan sulit sekali ditariknya ke dalam jalan kebaikan karena terlalu jauh. Maksudnya apa? Maksudnya dinasehati juga susah, ya, karena hatinya sudah tertutup. Begitu pula ketika dia itu jauh dari Allah, maka bisa jadi naudzubillah akhirnya dia ingkar kepada Allah karena sudah merasa dalam zona yang dia merasa nyaman dengan keingkarannya. Itu naudzubillah. Maka yang kedua, ya, selain tadi kita dengan memperbanyak taat kepada Allah, yang kedua tentunya kita dengan berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, supaya nanti dapat ditegur atau dapat diajak saat kita berada dalam kemalasan. Nah, yang ketiga, bukan berarti saat kita mencari dunia, saat kita berada di tempat kerja, bukan berarti kita menomorduakan Allah, ya. Namun setiap gerakan kita, termasuk di dunia pekerjaan, termasuk dimanapun kita berada, itu semata-mata kita lakukan karena Allah. Allah melihat kita, Allah senantiasa memandang kita sebagai hambanya, dan Allah menunggu kita kapan hambaku ini berdoa, kapan hambaku ini memohon, kapan hambaku ini menggantungkan hidupnya kepada Allah semata, dan Allah sangat mencintai hamba tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini Pak Onoy hadir dari Ciparigi, seperti biasa hadir dengan pertanyaan yang cukup panjang, Pak Kiai. Izin Pak Kiai, Delis bacakan ya. Assalamualaikum, selamat pagi, mutiara pagi, dan juga Pak Kiai, Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya. Pertanyaannya, intak dan norma serta akhlak tentunya perlu didukung berbagai aspek di institusi pendidikan yang memang berperan memberikan kontribusi sehingga memberikan karakter dan pribadi seseorang. Namun di sisi lain, sistem dengan konsep ini memberikan ruang terbatas dan menutupi ruang kebebasan berpikir dalam membentuk karakter. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang hal tersebut? Dan yang terakhir, kekuatan mental dan ilmu agama itu berakar dari rohani yang sehat dan bersih dan juga damai. Namun selama proses itu supaya bisa istiqomah, bagaimana Pak Kiai? Apakah cukup hanya dengan pemahaman ilmu agama saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Kiai, diucapkan terima kasih. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi. Jadi ini tentu sebagai PR bersama, ya, terutama para pendidik, sehingga kita tidak hanya mengutamakan aspek ilmu pengetahuan, juga kita utamakan aspek akhlak dalam hal ini, dan semuanya butuh proses. Sebab ketika ilmu pengetahuan itu terus-menerus dijadikan sebagai barometer kesuksesan seseorang, ya, maka akhirnya ada istilah pinter kebelinger, atau dalam bahasa Jawa minteri, ya, bukan menteri tapi minteri. Kalau menteri itu pejabat, kalau minteri itu menjadikan seseorang itu dengan kepintarannya akhirnya dia bersikap sombong atau bersikap dia itu tidak melakukan yang baik dengan kepintarannya. Nah, akhirnya hal ini jatuh pada keburukan akhlak atau dekadensi moral.
Oleh karena itu, dengan masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana agar seseorang itu istiqomah? Apakah cukup dengan mendapatkan ilmu agama dengan pengajian? Tentu tidak. Istiqomah itu adalah kalau kita melihat dari akar katanya, ya. Akar katanya adalah istaqoma yastaqimu. Termasuk satu akar dengan kata mustaqim. Mustaqim itu kita mendapati dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang istiqomah. Jalan yang bagaimana? Jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, orang-orang solih, ya, dan orang-orang yang membenarkan hidupnya dengan keimanannya. Nah, jalan-jalan seperti ini tentu istiqomah ini perlu tidak hanya pengetahuan, dalam hal ini ilmu agama, juga perlu akhlak yang mulia, baik secara mental, emosional maupun secara spiritual. Oleh karena itu, disinilah pentingnya guru, ya, yang membimbing, bukan guru yang hanya memberikan materi, tapi juga guru yang membimbing akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya Pak Kiai, kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang lupa bahwa semua umat akan meninggal dunia dan waktu di dunia akan memanfaatkan waktu untuk ibadah dan duniawi, jadi terlena dengan kehidupan dunia gitu Pak Kiai. Jadi maksudnya tidak terfokus kepada ibadah gitu, tapi lebih kepada keduniawian yang selalu dikejar. Ini bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya, maka. Ya, dalam surat Al-A'la, ya, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Di dalam surat Al-A'la itu ayat pertamanya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di dalam surat Al-A'la itu ada wa yu'sirunal hayatad dunya. Nah, ada kata-kata bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian itu mementingkan atau lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini kita renungkan dua ayat ini. Banyak orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita ada kisah, ya, kisah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika ada dua orang, ini sebagai ilustrasi sebenarnya. Yang satu, dia itu adalah orang yang ahli atau orang yang waktu di dunianya adalah orang yang baik, namun dia selama hidupnya penuh penderitaan, sering didolimi, bahkan dia termasuk orang yang berkesulitan dalam ekonomi, ya, karena dia mencari yang halal, mencari yang berkah, dia tidak mau melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ya, dan dia dengan kesulitannya itu tapi masih tetap mau ibadah kepada Allah, mengutamakan kebahagiaan akhirat, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Begitu dia dimasukkan ke dalam surga, ditanya, bagaimana kehidupan kamu waktu di dunia? Dia jawab, baik-baik saja. Artinya apa? Saat masuk ke akhirat atau masuk ke dalam surga, itu tidak terasa sedikit pun kesulitan, penderitaan yang ia alami di dunia. Hilang, sama sekali hilang. Dan di akhirat itu kekal abadi. Sebaliknya ada orang yang waktu di dunianya lebih mementingkan dunia, lupa dengan akhirat. Ya, dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Karena lupa kepada Allah, lupa kepada agama, ya, yang haram dia lakukan, korupsi dan seterusnya. Yang penting dia
kaya, mewah dan sebagainya, lupa dengan ibadahnya, dimasukkan ke dalam neraka karena dia meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah. Ditanya, begitu masuk ke dalam neraka yang penuh dengan penderitaan, ya, bagaimana kehidupan kamu di dunia? Dia jawab, aku tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Artinya kebahagiaan yang dia alami di dunia, misalnya usianya sampai 80 tahun, dia mengalaminya selama 50 tahun, itu nggak terasa apa-apa. Hilang seketika kebahagiaannya, yang ada adalah dia alami penderitaan yang tidak ada ujung-ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga beruntunglah orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Wallahu a'lam. Baik. Pak Kiai, nampaknya ini menjadi pertanyaan yang terakhir karena memang sudah habis nih. Alhamdulillah terjawab semua insya Allah. Dari Ibu Nirmala di Ciawi, Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga Teh Delis. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang membuang-buang waktu lalu menyesalinya di masa tua? Ini mirip dengan pertanyaan Ibu Supriyati ya, Pak Kiai. Lalu juga dan mohon kepada Allah agar diberi umur panjang untuk bisa beribadah walaupun sudah diberikan keterbatasan fisik oleh Allah, misalnya kesehatannya sudah menurun, Pak Kiai. Lalu beliau ini memohon kepada Allah apabila akan ditemui pada waktu ajalnya bisa diberi kesempatan waktu lagi dengan ditambah umurnya supaya bisa beribadah. Dan yang kedua, apakah benar Pak Kiai semakin lama hidup semakin dosanya banyak dan semakin singkat hidup ya artinya juga dosanya jadi sedikit, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mangga. Ya, terima kasih Ibu Nirmala di Ciawi ya. Bahwa memang betul bahwa kita ini sekarang sedang berjuang dengan waktu. Artinya waktu itu jangan dibuang-buang, karena kita tidak tahu kapan waktu ajal itu tiba. Alangkah baiknya ketika sekarang ini Allah memberikan kesempatan hidup, ya ternyata kesempatan itu datang dan kita menyadarinya setelah ada di waktu tua. Maka jangan menunda-nunda, dan sangat baik apabila memohon kepada Allah ampunan, dia bertobat kepada Allah, ingin diampuni dosanya yang telah lalu, dan di masa waktu tua ini dia akan berbalik, yang tadinya sering berbuat buruk menjadi sering berbuat baik. Itu adalah lebih bagus dibanding sampai tua-tua keladi ya. Udah tua nggak tahu diri. Yang terakhir, semakin lama hidup semakin banyak dosa. Itu adalah orang yang paling rugi, orang yang paling celaka. Nah, orang yang paling beruntung bagaimana? Ditambah hidupnya oleh Allah, usianya bertambah, waktunya bertambah, itu semakin berpeluang untuk menambah kebaikan. Jadi, orang yang paling rugi adalah orang yang bertambahnya waktu, bertambah keburukannya, bertambah dosanya. Orang yang paling beruntung, bertambahnya waktu, bertambah pula kebaikan dan pahalanya. Hidup adalah pilihan, kita pilih baik ataupun buruk, dan tentunya kita mohon pada Allah bimbingan untuk kita menjadi orang yang baik dan senantiasa melakukan kebaikan dan perbaikan sampai kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, 1 menit terakhir pada kesempatan kali ini mungkin boleh disampaikan kesimpulannya terkait topik kita merenungkan makna waktu. Silakan Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Waktu adalah sebagai sebuah pemberian dari Allah, dan ia dalam sebuah pepatah bagaikan pedang. Al-waktu kas-saifi. Waktu adalah bagaikan pedang. Apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan menggilas, akan menghabiskan kita penuh dengan penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, mari sama-sama di akhir tahun ini, tahun 1446 Hijriah, sekaligus momentum tahun Hijriah menjelang tahun baru, kita refleksikan semua hal-hal yang telah kita lakukan. Kita mohon ampunan kepada Allah, kita mengevaluasi diri sehingga setiap kesalahan tidak terulang di masa mendatang, dan kita mohon pada Allah di masa tahun berikutnya Allah SWT memberikan kepada kita nikmat
untuk berbuat baik, nikmat untuk beramal soleh, dan nikmat untuk berkumpul dengan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk terus jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya Pak Kiai. Ya. Kalau bisa semakin lama hidup semakin banyak pahalanya gitu ya Pak Kiai ya. Amin, amin, ya betul. Baik, sehat selalu Pak Kiai, salam untuk keluarga. Amin, ya sami-sami. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar